Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, demo mahasiswa Universitas Cendrawasih di Papua rusuh. Satu mobil polisi dibakar mahasiswa yang berunjuk rasa. Ini masa Uncen, mahasiswa Uncen aksi penurunan biaya UKT, SPP yang begitu naik drastis. Beginilah aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Cendrawasih yang diduga dipicu akibat protes biaya kuliah tinggi. Aksi ini dilakukan di depan kampus Uncen di Jayapura. Mahasiswa menuntut kampus menurunkan uang kuliah karena ada kenaikan harga UKT yang dinilai naik drastis. Unjuk rasa berujung ricuh setelah mahasiswa dan polisi terlibat bentrok. Salah satu unit truk patroli milik Polresta Jayapura Kota dibakar para demonstran di lokasi. Dan untuk mengendalikan situasi, petugas bertindak tegas dengan menggunakan gas air mata dan menyemprotkan water cannon ke arah massa guna membubarkan kerumunan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polri mengungkap kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi di wilayah Jakarta. Dua lokasi di Jakarta Utara dan Jakarta Timur jadi tempat pengoplosan gas subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi. Ya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri menyampaikan hasil penyelidikan dugaan penyelewengan LPG 3 kg bersubsidi di Jakarta. Hasil penyelidikan ini disampaikan dalam konferensi pers di gedung Barreskrim Polri hari ini. Wilayah pengungkapan dilakukan di Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Cilangkap, Jakarta Timur. Adapun modus yang dilakukan adalah dengan pembelian gas subsidi dari warung-warung, kemudian disuntikkan dan dioplos ke tabung gas LPG non-subsidi. Saat ini polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya ratusan tabung gas LPG subsidi, regulator, selang, dan lain sebagainya, dan menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Para tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara, denda hingga 60 miliar rupiah. Salam kebajikan. Jadi ini tertangkap tangan pemindahan atau penyuntikan isi gas dari tabung subsidi 3 kg dipindah ke tabung gas non-subsidi 12 kg. Sementara penyelidikan yang di TKP Jakarta Timur atau nomor LP53 ini juga berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengoplosan LPG 3 kg bersubsidi ke tabung LPG non-subsidi 12 kg. Jadi modus operandinya hampir sama. Akhirnya pada tanggal 19 Mei 2025 kami melakukan penyelidikan tersebut dan menemukan satu unit mobil pickup bermuatan LPG 3 kg yang masuk ke dalam gudang yang kemudian kita lakukan penggeledahan. Mereka sedang melakukan aktivitas penyuntikan dan pengoplosan gas LPG. Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan sidak barang impor ilegal di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Jutaan barang impor dari Cina tersebut kemudian disita karena dianggap merugikan industri lokal dan konsumen. Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin sidak ribuan barang impor ilegal asal Cina di sebuah gudang penyimpanan di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Barang-barang impor tersebut kebanyakan untuk keperluan rumah tangga seperti penghisap debu, gunting, NCB listrik hingga bor listrik. Barang-barang impor tersebut dianggap melanggar aturan dan tidak memenuhi persyaratan edar di Indonesia. Pengungkapan barang impor ini terungkap saat distributor memasarkannya lewat media sosial. Budi Santoso menyampaikan sebanyak 1.687.000 produk impor berbagai jenis asal Cina dengan total nilai sekitar 18.853 juta disita pemerintah. Menteri Perdagangan juga meminta perusahaan pengimpor menarik barang-barang yang sudah beredar luas di pasaran. Nah, barang-barang ini yang diimpor ini menyalahi aturan seperti tidak ada SPPT SNI atau yang telah habis masa berlakunya. Tidak memiliki nomor pendaftaran barang atau NPB, tidak menggunakan label berbahasa Indonesia, tidak memiliki manual atau kartu garansi, tidak memiliki nomor registrasi kesehatan
Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan atau K3L, pemerintah akan terus bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bisa merugikan atau mengakibatkan industri dalam negeri ini banyak yang tutup karena impor ilegal seperti ini, dan juga untuk melindungi para konsumen dari barang-barang yang tidak sesuai standar. Sidak barang impor ini sebagai upaya pemerintah melindungi konsumen serta menjaga produk dan pasar Indonesia untuk industri dalam negeri. Jutaan barang impor ilegal yang disita ini akan diamankan di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan RI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi anggaran belanja negara akan dilanjutkan di tahun 2026. Penghematan belanja kementerian dan lembaga akan masuk dalam penyusunan APBN 2026. Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2026, pemerintah memastikan akan masukannya dalam kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan 3 menegaskan kinerja kementerian dan lembaga akan dibarengi dengan pertimbangan langkah-langkah efisiensi anggaran. Sri Mulyani menyebutkan efisiensi dilakukan untuk penguatan kualitas belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, di mana melalui penguatan kualitas belanja negara akan dilokasikan di kisaran 14,19% hingga 14,75% PDB di tahun 2026. Jadi kinerja dari kementerian lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN. Jadi kita akan tetap selektif karena APBN kan instrumen yang tak terbatas. Jadi ada batasnya, tapi juga harus ditujukan kepada bidang-bidang yang merupakan prioritas dan perlu untuk mendapatkan afirmasi. Gitu ya. Di sisi lain, efisiensi dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, upaya penghematan dilakukan untuk mendukung agenda pembangunan ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI rate ke level 5,50%. Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 4,75%, sementara suku bunga lending facility tetap 6,25%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan penurunan suku bunga acuan konsisten dengan upaya menjaga agar perkiraan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Peri memastikan Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasaran dan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai fundamental. Dengan tetap mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 20 dan 21 Mei 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,50%. 5,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 6,25%.
Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5 +/-1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembatasan gratis ongkos kirim barang dalam aturan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi sempat menuai kontroversi. Konsumen yang biasa belanja online dan gemar menggunakan promosi bebas ongkos kirim. Minat masyarakat untuk belanja online di marketplace atau e-commerce masih menunjukkan peningkatan seiring dengan kian canggihnya alat komunikasi. Berbagai kemudahan memilih barang yang disukai, kemudian tinggal klik dan menanti kiriman datang, sudah menjadi realita kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang. Apalagi jika ada promo gratis ongkos kirim. Namun di balik promo gratis ongkos kirim, ada beban yang harus ditanggung sejumlah pihak, seperti perusahaan dan pekerja jasa pengiriman. Kementerian Komunikasi dan Digital berupaya untuk memberikan perlindungan dengan pemberlakuan peraturan menteri. Hingga yang cukup menghebohkan, ada pembatasan gratis ongkir hanya 3 hari dalam 1 bulan. Dari kita nih sebagai sisi konsumen kan biasanya kan paling enak memang klik yang gratis ongkir, tapi dari sisi pengusahanya mungkin itu bagian dari promosi. Kita juga sebagai regulator sini juga harus hadir untuk melindungi juga teman-teman yang menjadi kurir. Kadang-kadang promosi dijadikan satu sarana berlebihan untuk mengattract, tapi ya kita juga harus lindungi teman-teman jadi kurir. Kalau kita lihat teman-teman yang sekarang jadi mitra kurir di jalan kan banyak sekali yang mengeluhkan bahwa promo-promo itu kadang dibebankan juga kepada mereka. Nah, kita ingatkan kepada para penyelenggara untuk jangan melakukan itu gitu loh. Kita harus fair juga terhadap teman-teman yang bekerja gitu. Usai timbul kehebohan, Komdigi mengklarifikasi bahwa permen ini tidak mengatur atau membatasi promosi gratis yang dilakukan e-commerce, melainkan mengatur pemberian potongan harga ongkos kirim oleh perusahaan kurir. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Gratis ongkir dibatasi, benarkah rakyat merugi? Dan berikut sejumlah tanggapan terkait permen Komdigi yang mengatur pembatasan gratis ongkir belanja online. Jarang beli online sih, tapi sebagai masyarakat awam kayaknya itu cukup merugikan banyak pihak sih, terutama UMKM ya, entah itu produsen atau UMKM yang sifatnya masih UMKM, karena orang-orang jadi akan lebih mengurangi intensitasnya untuk membeli. Sebagai masyarakat ya rugi sih Kak. Soalnya kan kita sering belanja tuh setiap hari. Ya nggak setiap hari sih. Ya rugi lah gratis ongkir. Pendapat pribadi sih rugi ya. Karena kan biasanya kita belanja mikirnya karena ongkirnya murah ya belanja terus ya. Kalau kayak gitu sih jatuhnya jadi kayak agak males gitu.